Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Pertandingan Panathinaikos vs Roma pada matchday 8 fase Liga Eropa tahun 2025 sampai tahun 2026 akan digelar di Olympiakos Stadio Athienon, Spiros Louis. Pertandingan UEFA Europa League UEL ini dijadwalkan kick-off Jumat, tanggal 30 Januari tahun 2026, jam 3 waktu Indonesia Barat, live streaming di video. Laga ini menjadi penentu arah kedua tim fase gugur. AS Roma hanya membutuhkan 1 poin untuk memastikan finish 8 besar. Hasil itu akan mengantarkan mereka langsung ke babak 16 besar tanpa melalui playoff. Panathinaikos sudah mengamankan tiket playoff setelah bermain imbang 1-1 melawan Ferencvaros pekan lalu. Gol menit akhir Anas Zaruri di Budapest menjaga peluang klub Yunani tetap hidup. Dengan koleksi 11 poin dan posisi ke-19 klasemen, Panathinaikos tidak mungkin menembus 8 besar. Fokus mereka kini menjaga performa kandang sebelum memasuki fase playoff bulan depan. Rekor kandang Panathinaikos di Eropa cukup menjanjikan dengan 5 kemenangan dari 7 laga terakhir. Mereka juga pernah menaklukkan Fiorentina pada ajang Conference League musim lalu. Rafael Benitez membawa stabilitas sejak datang pada November dengan 11 kemenangan dari 19 laga di semua kompetisi. Namun, posisi mereka di liga domestik masih tertinggal jauh dari AEK Athens. Roma datang dengan modal pertahanan solid sebagai salah satu tim dengan kebobolan paling sedikit di Serie A. Kemenangan 2-0 atas Stuttgart pekan lalu membawa mereka ke peringkat 6 klasemen Liga Eropa. Nicolo Pisili menjadi sosok penting lewat 2 gol pada laga tersebut. Kepercayaan diri Giallorossi juga terjaga setelah menahan AC Milan 1-1 di liga domestik. Secara historis, Panathinaikos unggul dalam 2 pertemuan terakhir melawan Roma pada 2010 dengan skor 3-2. Namun, Roma mencatatkan clean sheet dalam 4 dari 5 kunjungan mereka ke Yunani di kompetisi Eropa. Kedua tim sama-sama diuntungkan jika laga berakhir imbang. Roma lolos langsung ke 16 besar, sementara Panathinaikos menjaga reputasi kandang mereka di Eropa. Fase Liga Eropa Roma berakhir besok malam di Athena melawan Panathinaikos. Tim asuhan Gian Piero Gasperini akan turun ke lapangan di Stadio Olimpico Spiros Louis untuk mencoba mengamankan kualifikasi langsung ke babak 16 besar. Untuk melakukan itu, mereka setidaknya membutuhkan hasil imbang melawan tim tuan rumah. Pelatih mereka, Rafael Benitez, adalah sosok yang sudah lama berkecimpung di sepak bola Italia dan berbicara dalam konferensi pers, ketika Anda memiliki tim yang kuat, dukungan dari kota, dan pelatih yang berpengalaman serta memiliki kemampuan untuk mengelola, sedikit demi sedikit Anda akan sampai ke tempat yang Anda inginkan. Tim ini sangat kuat, para pemainnya bagus. Benitez kemudian mengungkapkan bahwa Roma pernah menghubunginya di masa lalu, saya sangat menyukai Italia, terutama tim-tim kuat di sana. Segala sesuatu di sana sangat menarik bagi pelatih manapun. Saya sangat bahagia di Inter dan Napoli, tetapi saya senang dengan ketertarikan Roma. Pelatih Yunani itu kemudian membahas kondisi timnya, kami sudah berada di sini selama 3 bulan dan memainkan 2 pertandingan seminggu. Setiap pelatih tahu bahwa Anda tidak dapat bekerja seperti itu dalam banyak aspek. Di sini, mereka ingin menang, tetapi mereka tahu bahwa itu tidak wajib dilakukan setiap minggu. Kita perlu meningkatkan diri dan bersiap, terutama untuk masa depan. Mengenai Gasperini, Benitez mengatakan, saya harap saya bisa mendoakannya semoga beruntung, tetapi setelah pertandingan. Besok pukul 21, Roma asuhan Gian Piero Gasperini akan mengunjungi Panathinaikos asuhan Rafael Benitez. Kecuali terjadi keadaan yang tidak terduga, hasil imbang seharusnya membuat mereka langsung lolos ke babak 16 besar, dan masuk dalam 8 tim teratas. Giallorossi akan bermain tanpa Kone, yang absen selama 3 hingga 4 minggu setelah mengalami cedera saat melawan Milan. Ferguson juga absen dari skuad pelatih asal Piedmont untuk pertandingan di Yunani, karena ia mengalami kambuh nyeri di pergelangan kaki kirinya. Namun, Angelino akan tetap ada. Bek kiri ini bisa menjadi salah satu kejutan menyenangkan di paruh kedua musim ini,
terutama jika jendela transfer Roma ditutup tanpa kedatangan pengganti Wesley. Di lini depan, skuad Primavera della Rocca akan tersedia, bergabung dengan Soule dan Dybala. Malen dan Robinho Vaz akan tersedia mulai dari babak gugur. Gian Piero Gasperini berbicara kepada media menjelang pertandingan melawan Panathinaikos. Sang pelatih berkata, "Kami akan berusaha mendapatkan hasil yang baik, tetapi ini bukan pertandingan yang harus kami menangkan dengan segala cara karena kami sudah lolos sebagai salah satu dari 24 tim teratas. Jika kami bisa masuk 8 besar dan menghindari babak playoff, tentu kami akan lebih bahagia, tetapi pada tahap musim ini, Serie A jelas menjadi prioritas. Meskipun demikian, kami akan turun ke lapangan besok untuk melakukan yang terbaik. Saya tidak bisa memberitahu Anda susunan tim hari ini. Saya tidak pernah melakukan itu, dan tentu saja tidak hari ini." Dybala keluar dari pertandingan melawan Milan karena cedera lutut ringan. Dia jauh lebih baik kemarin. Hari ini dia masih merasakan sedikit nyeri. Kita akan memeriksanya besok. Serangan itu, Dovbyk harus menjalani operasi sehingga dia akan absen selama berbulan-bulan. Antonio Arena adalah anak berusia 16 tahun yang melakukan debut luar biasa dan mencetak gol, tetapi dia jelas bukan bagian dari rencana awal kami. Kemudian ada beberapa situasi yang tidak biasa. Donyell Malen baru saja bergabung dengan kami dan dia tidak ada dalam daftar UEFA. Yang benar-benar disayangkan adalah cedera Evan Ferguson karena dia cedera di menit terakhir pertandingan melawan Stuttgart. Dia tidak terlalu beruntung. Sejak awal, tujuan kami adalah untuk berprestasi di setiap kompetisi, Serie A, Liga Eropa, dan Coppa Italia. Tujuannya selalu untuk melakukan yang terbaik yang kami bisa di semuanya. Kami memulai kampanye Eropa kami dengan 2 kekalahan, salah satunya cukup luar biasa, dengan 3 penalti yang gagal dieksekusi. Tetapi seperti di Liga, kami telah meningkat sepanjang musim, terutama dalam hal kualitas permainan sepak bola kami. Kami memiliki lebih banyak masalah dalam mencetak gol dan menciptakan peluang berbahaya, tetapi saya pikir kami sekarang menghasilkan lebih banyak, sambil mempertahankan stabilitas pertahanan kami yang sangat baik dan kami mendapatkan beberapa hasil yang bagus. Bursa transfer memungkinkan Anda untuk membeli dan menjual pemain di awal Januari, tetapi daftar skuad Eropa sudah tetap. Itu adalah hasil dari format yang diadopsi pada tahun kedua ini. Saya pikir hal itu perlu ditinjau ulang karena jika tidak, Anda berisiko menghadapi pertandingan penting seperti besok dengan skuad yang tidak stabil. Bisa saja beberapa pemain telah pergi dan pemain lain bergabung yang tidak dapat bermain. Ini jelas merupakan area di mana tindakan perlu diambil. Panathinaikos adalah tim bagus yang telah berprestasi sangat baik di Eropa. Mereka sedikit kesulitan di liga domestik mereka, tetapi mereka adalah tim yang terlatih dengan baik dan memiliki formasi yang bagus. Seperti kami, mereka memiliki beberapa masalah dengan skuad mereka. Kami jelas akan melakukan segala yang kami bisa untuk lolos karena kami telah mencapai pertandingan terakhir dan wajar untuk ingin berada di posisi atas grup tersebut. Meskipun demikian, saya tidak khawatir tentang kemungkinan harus memainkan babak tambahan. Kami telah meningkat dengan memainkan pertandingan dan jumlah pertandingan yang harus kami mainkan telah membantu kami meningkatkan kualitas kami. Saya tidak melihat potensi babak tambahan sebagai masalah besar. Rafa Benitez. Kami memiliki hubungan yang baik. Kami tidak menghabiskan banyak waktu bersama, tetapi kami saling mengenal selama bertahun-tahun. Dia tidak diragukan lagi adalah seorang profesional yang fantastis, seorang pelatih yang telah sukses di banyak negara berbeda. Akan menyenangkan bertemu dengannya lagi dan menyapa. Bagaimanapun, ini akan menjadi pertarungan yang menarik.